Baik, kita lanjutkan evaluasi bahan tertulis di situ untuk mengumpulkan informasi biografis seperti pendidikan ya, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi kerja atau prestasi sekolah yang luar biasa. Kemudian evaluasi bahan tertulis untuk sebagian besar perusahaan menggunakan formulir aplikasi standar gitu ya, yang umum, formatnya sudah umum. Kalau Anda dulu masa SMA mempelajari tentang format-format surat, nah di situ ada ada format surat lamaran pekerjaan, itu sudah berlaku standar gitu ya formatnya. Kemudian bisa juga diisi secara online atau salinan cetak. Kemudian formulir aplikasi harus mengumpulkan informasi yang telah ditentukan terkait dengan pekerjaan tersebut. Kemudian pertanyaan yang tidak terkait dengan pekerjaan yang dapat mengarah pada diskriminasi pekerjaan, ya, seperti pertanyaan tentang usia, latar belakang etnis, agama, status perkawinan atau keuangan itu tidak boleh dimasukkan. Gitu. Jadi kalau di luar negeri itu ya yang tidak, yang istilahnya menghormati, sangat-sangat menghormati hal pribadi dari manusia, di situ mereka tidak menanyakan tentang hal-hal tersebut. Kemudian dari sudut pandang perusahaan, kesulitan menggunakan formulir aplikasi adalah ketika mengevaluasi dan menafsirkan informasi yang diperoleh untuk menentukan pelamar yang paling memenuhi syarat, gitu ya, karena kan hanya berdasarkan formulir aplikasi saja. Misalnya untuk memilih antara pelamar dengan pendidikan lebih rendah tetapi pengalaman kerja yang cukup dan orang yang pendidikannya lebih tanpa pengalaman kerja. Lah di situ tanpa adanya informasi atau interview secara langsung, di situ kadang perusahaan mempunyai kesulitan gitu ya membandingkan memilih yang mana, pendidikannya lebih rendah misalnya SMK tetapi pengalamannya 10 tahun, atau mungkin dengan dibandingkan dengan sarjana yang pendidikannya lebih tinggi tetapi baru lulus. Nah, di situ mungkin kesulitan untuk menentukan pilihannya yang mana. Kemudian ada juga referensi dan surat rekomendasi. Referensi dan surat rekomendasi secara historis sangat sedikit penelitian yang meneliti validitasnya sebagai alat seleksi. Ya, jadi untuk referensi dan surat rekomendasi itu validitasnya masih belum diteliti lebih lanjut gitu ya, belum diteliti lebih banyak. Referensi dan surat rekomendasi dapat memberikan 4 jenis informasi, yaitu riwayat pekerjaan dan pendidikan, evaluasi karakter pelamar, evaluasi kinerja pekerjaan pelamar, dan keinginan memberi rekomendasi untuk menggunakan kembali pelamar. Kemudian alasan kenapa referensi dan surat rekomendasi mungkin memiliki kepentingan terbatas gitu ya dalam pemilihan karyawan. Karena pelamar biasanya dapat memilih sumber mereka sendiri untuk referensi dan rekomendasi. Kemudian surat rekomendasi cenderung terdistorsi ke arah yang sangat positif, sehingga mereka mungkin tidak efektif untuk membedakan antar pelamar gitu ya. Jadi ke arah subjek